Di seputaran Kejagung, di keliling gedung Kejagung banyak papan ucapan. Nah ini contoh mendukung penangkapan terhadap Alvin Lim. Aliansi Warga Jakarta Barat, salah satunya Aliansi Warga Jakarta Pusat, Aliansi Warga Jakarta Selatan. Gabungan pengusaha, apa ini? Pengusaha telur asin. Ini serikat pengusaha. Serikat Pemuda Sunda. Banyak. Biasanya kalau kita sih, kalau tempat kita, daerah kita, kalau ngirim papan ucapan ini kan kalau ada undangan. Udah, itu aja ya. Kalau ada undangan, kita kirim papan ucapan, ya kan? Nah, inilah fenomena. Ini sekeliling gedung Kejaksaan Agung. Oke, ngerti kan? Ikatan Produsen Pupuk. Pupuk apa? Pupuk jagung, pupuk padi. Waduh, tahu lagi nih. Oke ya. Itu aja, udah paham kan? Halo, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV, Justitia TV, dan channel-channel pendukung lainnya. Teman-teman, hari ini saya mau memberikan update tentang laporan polisi yang dilakukan oleh para jaksa. Ada yang dari Riau, ada yang dari Jambi, ada yang dari Jakarta, ya. Nah, laporan polisi itu ya tentu yang namanya laporan polisi, polisi wajib menindaklanjuti, teman-teman, ya. Tapi ini ada beberapa hal yang saya mau kritisi, teman-teman, ya. Seperti yang saya sudah informasikan, saya menghina katanya. Oke lah, biarin aja. Nah, yang mereka lakukan, mereka lapor polisi itu, ya udah biarin juga, itu hak teman-teman. Jadi saya mau kasih update nih, bagaimana perlawanan-perlawanan, biar teman-teman pun juga yang nggak mengerti hukum, biar cerdas hukum, ya. Biar mengerti juga informasinya. Makanya saya akan memberikan transparansi terhadap setiap kasus yang saya alami, teman-teman. Tidak akan saya tutup-tutupi. Jadi teman-teman, saya baru menerima surat panggilan. Ya, ini surat panggilan. Jadi mereka sudah buat skenario lah. Seolah-olah Alvin Lim ini adalah musuh jaksa. Ya. Semua benci sama jaksa, sama Alvin. Termasuk masyarakat juga benci. Padahal tadi teman-teman lihat sendiri. Tuh karangan bunga itu ya tulisannya mirip-mirip itu semua itu. Ya, tulisan mirip-mirip. Mereka juga bilang itu suruhan atasan katanya. Jadi suruhan. Jadi kenapa serentak? Ini karena suruhan. Ini by design, teman-teman, ya. By design, ada yang memerintahkan. Oke, nggak apa-apa, biarin aja. Itu yang namanya oknum-oknum nggak suka kalau dikritik, teman-teman, ya. Menyatakan bahwa kejaksaan ini anti kritik. Oke, lanjut, teman-teman. Adalah saya menerima surat panggilan ini. Nah, setiap kali Alvin ngomong kok kayaknya katanya jelek-jelekin di situ. Tapi yang saya ngomongin fakta masalahnya, teman-teman. Kenapa fakta? Contoh hari ini yang saya bicara ini tentang surat panggilan ini. Jadi ini surat panggilan, teman-teman lihat surat panggilannya, kalian lihat nih di layar monitor, ya. Nah, dalam surat panggilan ini teman-teman lihat apa? Pertama adalah laporan polisinya nih. Kalau kita lihat di surat panggilan butir ketiga dasar. Laporan polisi nomor LPB 0536. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ya. Perhatikan di dasar 3 ini tanggalnya. Jadi laporan polisi ini dibikin tanggal 14 September 2022. Nah, lucunya teman-teman, ya kan, hanya dalam waktu 9 hari sejak dibikin laporan polisi, 9 hari loh, 7 hari kerja. Itu kita bisa lihat di nomor 4, teman-teman. Ada yang namanya surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 239/IX nih. Jadi ini yang menarik, teman-teman. Kenapa saya bilang dalam waktu 9 hari laporan polisi ini sudah langsung naik sidik. Ya, ini luar biasa, teman-teman. Bukan luar biasa lagi, teman-teman, ya. Saya boleh bilang inilah yang namanya laporan polisi atensi. Atensi itu sesuatu yang dilakukan kepada urgensi. Jadi seolah-olah nih laporan polisi urgent nih. Ya, wajib. Yang lucunya hukum akan tajam ke atas juga. Ya, equality before the law. Samanya dari mana, teman-teman?
Saya bingung. Ini laporan September baru dilaporin, langsung naik sidik dalam waktu 9 hari. Ya, nanti saya kasih tahu teman-teman pelanggaran-pelanggaran apa aja yang mereka langgar. Jadi ini mereka melanggar undang-undang, teman-teman. Tapi nanti saya jelasin ya. Jadi kalau menerima sebuah panggilan, laporan panggilan, lihat juga tanggal, itu nomor 1. Kapan dibikin laporan polisi? Laporan polisi tanggal 14. Terus habis itu apa nomor 2-nya? Nomor 4-nya surat perintah penyidikan. Ya, 23 September. Berarti dalam 9 hari langsung dia naik sidik. Tanpa lidik. Mestinya lidik dulu, teman-teman. Lidik baru sidik. Nah, bagaimana membuktikan kita tahu itu lidik atau sidik? Lihat di kop surat atas ada tulisannya di sini pro justitia, ya. Nah, kalau udah pro justitia di sini berarti ini menyatakan sudah naik sidik. Ya. Oke. Kenapa saya bilang ini lucu dan ini janggal? Ya. Ini dibikin bulan September, laporan ITE. Laporan yang sama ITE saya bikin Mei dan Juni, teman-teman. Sampai sekarang masih lidik. Sampai sekarang masih lidik. Masih proses. Baru periksa siapa? Baru periksa saksi pelapor, teman-teman. Nah, ini saya sebagai terlapor aja nggak pernah diperiksa. Ya, di sini kejanggalan pertama. Berdasarkan aturan itu administrasi seharusnya masuk dulu ke lidik. Masuk dulu ke lidik baru dimintain keterangan. Saya harusnya dimintain keterangan dalam lidik. Itulah yang namanya panggilan lidik atau interview, biasa surat berita acara klarifikasi atau surat berita acara interview panggilannya. Ini enggak. Ini langsung panggilan pemeriksaan saksi. Situ. Ini kejanggalan pertama, teman-teman. Kejanggalan kedua, seharusnya saya dipanggil dulu nih. Saya nggak pernah diklarifikasi. Yang ketiga, teman-teman, yang dilanggar dalam aturan KUHAP adalah apa? Pasal 109 ayat 1. Jadi kalau teman-teman buka pasal 109 ayat 1 KUHAP, itu berbunyi di situ bahwa penyidik wajib memberikan SPDP dalam waktu 7 hari. 7 hari sejak naik sidik, teman-teman. Jadi ini surat saya terima tanggal 10. Surat panggilan ini. Ini karena dia tanda tangan baru tanggal 29, diantarnya tanggal 30 nih. Jadi diantar sehari kemudian, teman-teman, ya. Tanggal 30. Nah, kalau teman-teman lihat tadi, itu surat perintah penyidikan tadi keluar tanggal 20 September. Jadi tanggal 23 baru sidik nih. Baru keluar SP, surat perintah penyidikan. Jadi dalam waktu 7 hari, berarti paling lambat seharusnya tanggal 30, teman-teman. Seharusnya tanggal 30 paling lambat, saya harusnya sudah menerima SPDP. Ya. Tapi sampai sekarang saya belum menerima SPDP. Ini sudah merupakan pelanggaran KUHAP. Ya. Jadi penyidik-penyidik ini, polisi-polisi ini, sorry ya kalau saya boleh bilang, oknum-oknum cyber ini mabes cyber, ya kan, sudah melanggar KUHAP, teman-teman. Saya sebagai masyarakat kadang sering heran. Kenapa sih masyarakat itu selalu harus taat hukum, sedangkan aparat penegak hukum tidak pernah mau taat hukum. Ini kan lucunya di sini, teman-teman. Dan parahnya lagi, ketika aparat itu misalnya ada waktu nih 7 hari dia harus kasih, dia nggak kasih. Hebatnya itu tidak ada penalti, tidak ada hukuman buat mereka, teman-teman. Disinilah kita melihat bagaimana aparat kepolisian yang kita cintai bisa menjadi oknum. Karena kenapa? Di dalam pekerjaan mereka hari demi hari yang mereka lakukan selalu adalah pelanggaran hukum, teman-teman. Jadi dia menegakkan hukum. Dia mau coba menegakkan hukum nih. Memproses Alvin Lim. Oke, saya bersedia diproses. Tapi tolong dong prosesnya sesuai hukum dong. Jadi misalnya gimana? Oke, mau proses Alvin Lim. Alvin Lim punya hak untuk menerima SPDP dalam 7 hari. Berikan dong. Kenapa saya nggak pernah diberikan? Silakan gitu loh. Kalau mau proses saya hukum, mau laporin silakan. Tapi kenapa Anda melanggar hukum?
Kalau polisi melanggar hukum, kalau kewenangan diberi, kenapa nggak boleh Alvin Lim nangkep polisi? Coba. Harusnya saya aja yang tangkap nih polisi nih. Lu melanggar. Inilah teman-teman, nomor satu kejelekannya ya hukum di Indonesia dalam proses hukum di kepolisian. Polisi itu berhak bertindak sewenang-wenang, teman-teman. Bisa bertindak sewenang-wenang tanpa penalti, teman-teman. Semaunya dia, semaunya dia. Semaunya dia, karena ini yang terbukti. Ya kan, oh LP yang ini ya udahlah, yang ini lidik dulu. Oh yang ini, wah udah kita langsung sidik ya. Ini ada apa langsung sidik? Saya nggak keberatan di proses hukum. Kalau saya salah pun, saya nggak keberatan di penjara. Tapi tolong dong proses hukumnya sesuai undang-undang dong. Boleh nggak saya minta seperti itu? Jadi gini teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Terserah orang mau bilang saya orang gila, silakan. Saya katain Cina gila lah apa, terserah deh. Katain sesuka mereka, hati mereka. Ya. Saya ini mau memberikan contoh ke masyarakat. Bahwa di dalam proses hukum, saya berikan transparansi. Aparat penegak hukum itu selalu melanggar hukum. Ini saya mau membuktikan tesis saya. Nah ini pelanggaran hukum pertama teman-teman. Baca pasal 109 ayat 1 KUHP. Kewajiban polisi untuk memberikan SPDP dalam waktu 7 hari kerja. 7 hari. Ini sudah hari keberapa ini? Udah 2 minggu. Ya, nggak pernah dikasih teman-teman saya SPDP. Jadi dia sudah melanggar, itu satu. Kedua teman-teman adalah apa? Saya kasih tahu teman-teman ya, yaitu adalah hari panggilan. Jadi polisi itu harus manggil minimal itu H-3 teman-teman. H-3 hari kerja kalau bisa. Ya. Jadi ini sengaja sama polisi dibikin. Kalau teman-teman lihat di surat panggilan ini ditandatangan tanggal 29 September. Penerima tidak ada yang terima, dia main asal taruh aja. Ya, dia main asal taruh. Jadi dengan kata lain teman-teman, ini penyidik nggak peduli lu terima atau kagak. Emang gue pikirin kata dia. Ya. Nggak ada penerimanya ini teman-teman, ini nggak ada tanda tangannya. Penerima ya, kita lihat. Jadi kasar ngomong kalau Anda suatu saat dapat laporan polisi, tiba-tiba laporannya ditaruh aja di rumah, terus ternyata kalian nggak di rumah selama seminggu misalnya. Besok-besok tiba-tiba lu bisa-bisa ditangkap. Kan lucu teman-teman, bener nggak? Sesuatu yang kita nggak tahu, kita harus bertanggung jawab. Seharusnya kan kita dikasih tahu itu. Saya cuma mau kasih tahu teman-teman biar teman-teman cerdas nih. Ya, karena sorry teman-teman, ada oknum polisi yang nakal seperti itu. Jadi sengaja udah langsung naik sidik kayak gini nih. Dikirim panggilan 2 kali teman-teman. Jadi dikirim panggilannya ke rumah ke alamat yang salah. Atau dia kasih ke RT RW atau kemana. Atau ke lurah yang kita nggak kenal. Jadi kita intinya nggak pernah terima nih surat undangan. Kayak begini, nggak ada tanda tangannya teman-teman. Nggak pernah terima. Ketika nggak pernah terima, tiba-tiba, nah kamu 2 kali dipanggil nggak ada. Tangkap tiba-tiba. Itu ada teman-teman yang kayak begitu. Jadi ini saya cuma mau kasih tahu teman-teman ya, praktek-praktek oknum-oknum brengsek teman-teman. Ini makanya saya udah bilang berkali-kali, ini semestinya gak usah yang gini. Tapi ya susah lah kita ngapus ya. Nah berarti apa? Oknumnya teman-teman yang harus kita bantai, yang harus dibasmi. Oknum-oknum seperti ini, yang sengaja. Jadi tiba-tiba tanpa lidik langsung naik sidik. Ini kan berarti gak benar nih. Ada apa? Apakah oknum polisi ini terima suap atau ada kekuasaan seperti yang saya bilang teman-teman. Kalau sebuah laporan polisi jalan cepat banget antara yang lapor ini penguasa atau pengusaha duit disogok. Karena kita tahu ini adalah kantor Kejaksaan Tinggi DKI, kantor Kejati. Berarti ini penguasa.
Ya, berarti di sini mereka menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang. Ya, ini yang saya duga seperti itu. Kenapa? Lah cepat 9 hari langsung naik sidik, nggak pernah manggil orang kok, berarti unsur pidana ditemukan loh. Bagaimana kamu bisa menemukan tanpa klarifikasi? Ini yang aneh. Dan bagaimana semua bisa dilakukan dalam 9 hari? 9 hari. 9 hari. Dari bikin laporan polisi aja, biasa kepanggilan si pelapor dipanggil, itu biasa 2 minggu di bin ops, Pak. 2 minggu biasanya di bin ops. Karena ini harus register dulu LP-nya. Ini 9 hari bisa langsung naik sidik nih. Ini yang namanya aneh bin ajaib makanya. Ya. Ini teman-teman, agar teman-teman tahu, ya, kita nggak main asal ngomong, wah Alvin Lim dikriminalisasi. Saya akan tunjukkan ke teman-teman dari awal brengseknya oknum-oknum Polri, teman-teman. Ya, ini berdasarkan bukti. Ya, jadi tadi nomor 3 kita udah tahu karena apa panggilan ini ya, pasal 109 ayat 1. Nomor 3 tadi dia nggak kasih SPDP, nomor 4 panggilan. Panggilan itu harusnya H-3, teman-teman. Ini teman-teman, dia panggil saya ini tanggal 3 Oktober Senin. Senin dia panggil. Jumat malam tuh dia baru kasih ini ke kantor saya, teman-teman. Kita tahu namanya kantor itu cuma buka Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat kantor buka. Misalnya teman-teman kerja di bank, cabang Bank Mandiri. Kalau Jumat itu orang udah nggak ada, Sabtu Minggu itu bank, ya kan. Dikasih panggilan Jumat, kan orang baru terimanya kapan? Senin. Jadi ini dikasih Jumat sore, ya kan, untuk dipanggil Senin. Ini nggak H-3 ini. Sabtu Minggu itu nggak dihitung. Terus kenapa sebenarnya KUHP? Saya kasih tahu teman-teman ya, ini pelanggaran yang nomor 4 dia. Kejanggalan nomor 4 ini, pelanggaran nomor 2 adalah dia tidak mengikuti panggilan H-3. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman, ya, kenapa dikasih waktu H-3? Karena ini ada kalimat terakhir di sini. Apabila saudara memiliki dokumen terkait laporan yang dibuat agar dibawa. Tujuan dari memberikan waktu kepada yang dipanggil adalah, satu, mempersiapkan berkas-berkas. Ketika orang itu dipanggil polisi, dia memberikan keterangan. Karena kan di sini dipanggil nih sebagai saksi. Di sini saksi nih. Ya, tapi ini mah udah target, teman-teman. Ya kan? Targetnya untuk apa? Untuk dijadikan tersangka. Tentu saya perlu membawa dokumen-dokumen. Bagaimana saya bisa ke kantor kalau kantor Jumat tutup, Senin baru buka, sedangkan Senin di sini dibilang 3 Oktober jam 10 pagi udah harus ada di Mabes, teman-teman. Kantor buka jam 8, jam 9, jam 10 udah kesini. Terus kapan mau siapin dokumennya? Ya, ngerti ya? Jadi saya kasih tahu teman-teman ini trik-triknya oknum Polri, teman-teman. Ya, ini trik oknum. Ya, saya bicara oknum polisi-polisi yang brengsek lah. Kalau polisi yang baik nggak kayak begini. Polisi yang baik itu selalu biasanya ngasih malah 1 minggu. Jadi misalnya kita terima Senin ini, teman-teman, dipanggil Senin depan. Itu saya banyak terima yang kayak gitu. Ya, bahkan ada yang kasih 2 minggu. Diterima sekarang untuk panggilan 2 minggu ke depan. Jadi mereka memberikan banyak waktu luang kepada kita untuk mempersiapkan, teman-teman. Tapi yang ini kagak. Ini kenapa saya bilang polisi brengsek? Jumat dipanggil untuk Senin. Ya. Jadi ini sengaja biar kita nggak mempersiapkan dokumen. Sehingga kalau kita nggak mempersiapkan dokumen, datang ke sana unprepare, diserang dengan pertanyaan-pertanyaan, kita salah jawab atau tidak memiliki dokumen bukti, kita sangat cepat akan menjadi tersangka, teman-teman. Ingat itu, ingat. Karena setiap pertanyaan penyidik, kalau Anda adalah terlapor, bukan untuk membantu Anda, tapi setiap pertanyaan mereka adalah untuk menjebak supaya Anda bisa dijadikan tersangka. Ya, karena pisau itu tajamnya kemana? Harusnya tajamnya ke si terlapor. Ya, ini teman-teman harus ingat ya.
Saya kasih tahu trik-triknya nih, trik-trik polisi nih. Ya, jadi ini boroknya mereka berikutnya nih. Yaitu adalah ini dia tadi ya. Nah, langsung panggilan untuk tanggal 3 Oktober. Kan sadis kalau kayak begitu ya. Nah, tapi ya teman-teman, saya sudah bilang dari awal, trik-trik mereka itu saya udah tahu semua. Makanya saya nggak pusing situ. Saya udah tahu semua. Dan saya udah bilang dari awal, jangankan panggilan polisi, ditahan pun saya siap, saya bersedia. Jangankan ditahan, mati pun, nyawa pun saya bersedia demi perbaikan Indonesia. Ya, tapi teman-teman, inilah rupa polisi. Jadi setelah Sambo aja nih, jadi Ferdy Sambo kan udah lewat. Oke lah kalau kemarin ada Ferdy Sambo yang buruk, katanya si Listio tuh akan ada perbaikan, ya kan? Polisi mau diperbaiki, oke lah kita tunggulah. Tapi ternyata nggak ada perbaikan teman-teman. Ini yang kayak begini gimana perbaikan? Antara polisinya nggak benar atau dianya memang nggak ikut atau nggak bisa patuh sama Listio. Ya kan Kapolri kan udah bilang, hukum tajam ke atas juga di situ. Dan harus jalannya sesuai aturan. Kok sekarang ada anggotanya nggak jalan sesuai aturan ya? Nah surat ini yang tanda tanganin teman-teman ya. Hebatnya langsung Direktur Pidana Cyber. Wow. Brigjen Asep. Hebat amat, jenderal bos yang langsung tanda tangan. Tanda tangan Kasubdit atau Dir atau Wadir, sorry. Kasubdit paling-paling. Ini surat panggilan aja, surat panggilan yang tanda tangan langsung Direktur Jenderal langsung. Ya, jadi inilah apa yang dinamakan ya laporan polisi atensi. Jadi kalau teman-teman mau dikriminalisasi, ciri-cirinya kayak begitu. Ya, waspada. Waspada. Kalau di sini tiba-tiba langsung pro justitia, baru laporan tiba-tiba langsung pro justitia, berarti Anda sedang dalam proses diatensi mau dijerat. Istilah kepolisian kerennya di TO, teman-teman. Jadi target operasi di situ. Ya, jadi apapun yang lu ngomong, dia akan coba cari celahnya untuk apa? Untuk jerat kalian. Apapun yang kalian ngomong, dia akan cari kelemahan kalian. Be very careful, ya. Saya mau informasikan ke teman-teman di situ. Ya, jadi di sini makanya kenapa sekarang ya Direktur Tipis ini si Asep Edi Suheri ini sebaiknya dicopot aja ini. Sebaiknya dicopot. Kenapa? Banyak laporan-laporan ITE nggak jalan sama sekali. Ini jalannya ekspres ini. Ada apa ini? Halo Pak Brigjen, ada apa Pak Brigjen? Pak Brigjen dapat duit kah? Kalau nggak dapat duit, dapat apa Pak Brigjen? Apakah dapat saling garuk nanti sama kejaksaan? Ya, apakah oke saya bantuin sini jerat Alvin, tapi nanti kamu bantuin saya ya kasus yang ini ya jaksa ya. Ada apa nih? Ada tukar atau ada apa nih? Saya mau mempertanyakan nih, saya tanya-tanya nih, saya bingung nih. Ya, ada apa nih Brigjen kayak begini nih? Ya, jadi Pak Kapolri, kalau Bapak mau nanti disalamin lagi sama Pak Presiden, Bapak mau dihormatin lagi sama masyarakat, Pak Kapolri, Anda harus tegas Pak Kapolri. Sampah-sampah kayak gini nih dibuang. Buang Pak Kapolri. Buang. Ngerti nggak Pak Kapolri? Sampah ini Pak. Kenapa saya bilang sampah? Karena dia tajam ke bawah, tumpul ke atas Pak. Buktinya simpel Pak. Laporan polisi ini dan laporan polisi yang saya laporkan. Laporan polisi yang saya laporkan ke Mabes lebih awal. Sampai sekarang proses Pak, masih lidik Pak. Ini langsung tiba-tiba udah sidik Pak. Ada apa? Ya kan? Orang-orang kayak begini, jenderal-jenderal kayak begini, ini yang bikin malu institusi Bayangkara Pak.
oknum-oknum kayak gini. Yaitu oknum apa? Oknum yang tidak menerapkan equality before the law, Pak. Saya bersedia kok dihukum. Tetapi tolong dong, sama rata dong. Adalah dalam hal kalau saya melaporkan seseorang, sama saya dilaporin. Kalau saya ada bukti, saya punya proses dong. Kok saya punya nggak diproses, orang lain punya diproses. Dan orang lain ini diproses sangat cepat, langsung sidik, tanpa lidik. Kenapa saya punya laporan nggak bisa tanpa lidik juga? Ngerti nggak Pak maksud saya? Kenapa nggak sama perlakuannya? Ini yang saya jadi pertanyakan dong, yang kita pertanyakan sebagai masyarakat. Saya cuma mau ngomong ya, Pak Jenderal Kapolri yang terhormat Listio Sigit. Kalau saya aja yang seorang lawyer bisa dikriminalisasi kayak begini, bagaimana nasib masyarakat, Pak? Makanya nggak heran kemarin tanggal 5 atau tanggal 6 Oktober itu, Pak Presiden Jokowi ada video, ya kan, Anda tuh jadi ketawaannya masyarakat di situ. Kenapa? Dia datang salamin Andika di situ ya, waktu HUT TNI, Anda cuma dilewatin doang di situ. Ya mungkin aja, mungkin saja, mungkin kepala negara kecewa pada Anda. Saya pun kalau jadi kepala negara pasti saya kecewa sama Anda. Kenapa? Kenapa kecewa? Karena setiap kali ada kasus-kasus, ya kan, harus ngomong sama Anda berkali-kali. Dan sepertinya Anda nggak dengar. Kalau Anda dengar, Anda nggak tegas, Pak. Dan Anda tumpul, Pak. Kasus apa yang Arema aja meninggal 100 orang lebih. Apa itu yang disidik masa cecere semua di bawah? Paling tinggi Kabak Bin Ops, Kabak Opsnya doang paling tinggi. Kapolresnya kagak kena, apalagi Kapoldanya Niko Afinta. Anda tidak sentuh untuk penyelidikan. Harusnya diperiksa dong. Karena kenapa? Ada surat ke panitera pelaksana, dia juga ditembusin loh. Ya. Dan Anda sendiri yang bilang 2 ke atas akan diberantas. Ngomongan Bapak tuh hanya pepesan kosong, Pak. Makanya sorry, Pak, sebagai masyarakat saya berhak untuk kecewa. Saya berhak untuk kecewa, Pak. Dan saya juga udah males, Pak, WA Bapak. Ya, saya udah males WA Bapak. Kenapa? Percuma, Pak. Bapak Presiden aja ngomong 4 kali ke Bapak untuk bersihin mafia tanah, sampai sekarang mafia tanah masih banyak kok. Saya berpikir, saya cuma berpikir ya Pak. Nggak tahu pikiran saya benar atau salah, Pak. Kalau Presiden aja yang adalah atasan Bapak ngomong 4 kali dicuekin, saya mikir lah terus siapa Alvin? Emangnya Alvin lebih tinggi dari Presiden? Mau saya ngomong sampai mulut berdarah juga percuma. Apakah ini akan membuat perubahan bagi kepolisian RI? Ya, saya berbicara seperti ini ya, saya memberikan kritik untuk kebaikan Polri. Bukan untuk diri saya, Pak. Kalau untuk diri saya nggak akan takut ini polisi. Saya udah bilang, terparahnya aja ditahan aja saya udah siap, Pak. Saya nggak takut itu, Pak. Tetapi Pak, ini menunjukkan kebobrokan Polri, Pak. Bagaimana Polri itu masih tajam ke bawah, Pak. Tajam ke bawah, terhadap saya ini tajam. Ya, tajam ke bawah, Pak. Tumpul ke atas. Ini yang masih ada, Pak. Ya, buktinya, Pak, laporan polisi Narada, Pak. Laporan polisi Oso, Mahkota. Itu nggak jalan-jalan bertahun-tahun. Padahal itu merugikan 7,5 triliun, Pak. Pak Kapolri janji waktu itu saya akan perhatikan investasi bodong biar jalan. Masih nggak jalan, Pak Kapolri. Di Polda Metro, itu Polda Metro, Pak, nggak jalan, Pak. Kalau Mabes, TV Texas jalan, Pak. Pak Wisnu bagus itu. Yang nggak jalan nih sekarang di Polda Metro, Pak. Kemarin-kemarin nggak pernah jalan, Pak. Itu, Pak. Ya, jadi
jenderal-jenderal yang namanya di masyarakat itu diduga terlibat 303, itu nggak ada prestasinya Pak dalam penanganan kasus Pak, perkara Pak. Nanti yang di Koavinta, Jawa Timur, saya ada skandal lagi nih Pak. Bagaimana orang benar salah di Jawa Timur Pak. Orang salah dibenerin Pak. Ya ada bukti videonya nyata Pak. Kejahatan orang itu nyata, ada bukti videonya Pak. Dan orangnya lepas Pak. Dan orangnya itu laporin balik korbannya, dan korbannya yang mau dipenjara Pak. Ini dunia apa Pak? Ini mau dibikin sama raja-raja kecil, Kapolda brengsek itu, mau dibikin jadi apa Pak? Sama oknum jenderal-jenderal brengsek itu Pak. Saya cuma kasihan Pak sama masyarakat Pak. Korbannya bukan Alvin Lim Pak, itu yang dijawab. Korbannya bukan Alvin Lim Pak. Arema yang bukan teman saya, bukan saudara saya Pak. Ya, tetapi mereka adalah saudara satu bangsa saya Pak. Mereka bukan saudara keluarga saya Pak. Ya, sebenarnya mereka meninggal pun sebenarnya tidak merugikan saya. Tetapi Pak, sebagai seorang yang nasionalis dan cinta pada negara ini, saya sedih Pak. Karena mereka ini saudara sebangsa. Ngerti ya? Makanya saya bicara. Nanti yang kasus saya mau bicarakan juga ya, berikutnya yang dimana orang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar di Polda Jawa Timur tuh, di Jawa Timur Pak. Sama Pak, itu kasihan Pak. Itu klien saya, ya pro bono, saya nggak minta cas apa-apa sama sekali. Kasihan Pak, banyak masyarakat. Saya bingung gitu loh sama kepolisian. Harus bagaimana? Harus apa yang saya lakukan agar supaya kalian tuh mau berubah? Saya nggak benci sama polisi kok. Saya nggak anti polisi. Saya nggak anti polisi. Panggilan karena kalian cuma memberikan saya waktu 1 hari. Kenapa 1 hari Jumat lu panggil, Senin saya harus hadir? 1 hari kerja doang? Ya kan? Saya nggak siap 1 hari kerja. Dan saya masih suratin kalian. Saya masih informasikan, saya masih hormati. Tetapi yang tidak saya hormati adalah oknum-oknum yang kerjanya melanggar hukum, Pak. It's okay kalau saya mau diproses hukum, saya rela. Tapi caranya dong harus benar. Caranya saya mau sesuai hukum dong. Apakah salah saya meminta hal seperti itu? Kalau saya meminta agar hukum dijalankan oleh kepolisian RI, apakah saya salah Pak Listio Sigit? Saya salah dengan saya meminta seperti itu. Saya cuma minta jalankan hukum terhadap saya sesuai hukum. Kalau dari awal aja udah nggak benar, ya kan? Ini kalian sudah menunjukkan kesewenangan. Nanti langsung aja tangkap orang, matiin aja langsung hukum mati, seolah-olah hukuman mati. Padahal nggak ada perintah pengadilan. Kalian hakimi sendiri. Nggak bisa kayak begitu kan. Di mana nilai keadilan? Di mana letak keadilan? Makanya saya bilang, ya, sorry ya, Pak Kapolri Listio Sigit, Anda suka atau tidak suka mendengarnya, saya harus bilang Pak, bahwa di zaman Bapak Listio Sigit, Kapolri ini ada di Polri ini, institusi Polri, ada di posisi paling bawah Pak. Posisi paling bawah Pak, reputasi Anda ini di posisi paling bawah Pak Polri. Ya, hancur bukan hanya karena Sambo Pak, tetapi karena Bapak tidak mau tegas Pak. Bapak harus tegas Pak. Terhadap oknum-oknum jenderal-jenderal kayak begini yang nggak mau ngikutin perintah, kapan? Saya udah laporin ini mereka ke Propam, pelanggaran KUHAP. Berani nggak dicopot? Berani nggak di PTDH? Mereka melanggar aturan loh Pak. Mereka melanggar KUHAP loh, pasal 109 ayat 1 loh Pak. Jadi polisi yang melanggar hukum ini, akankah kalian tidak lanjuti? Ataukah Anda tidak berani karena beliau adalah seorang jenderal?
Itu pertanyaan saya. Kalau memang Bapak Kapolri tidak berani, boleh nggak saya bilang Bapak adalah seorang pengecut dan seorang banci? Boleh nggak saya bilang begitu? Kalau Bapak nggak berani menindak anak buah Bapak yang salah, yang melanggar hukum, Pak. Ini buktinya, Pak. Buktinya. Ini SPDP, surat perintah penyidikan, sudah dikeluarkan 23 September. Seharusnya paling lambat tanggal 30 saya terima SPDP. Saya terima SPDP, Pak. Bukti suratnya, Pak. Ada nggak tanda tangan saya menerima? Jadi kalau Bapak tidak berani menindak anak buah Bapak, tindakan Bapak itu bukan tindakan yang jantan, Pak. Sorry, Pak. Mohon maaf, 1000 maaf, Pak. Bapak ini Kapolri, Pak. Bapak harus tegas kepada anak Bapak. Kepada saya tegas kok. Alvin, ikuti proses hukum. Saya ikuti proses hukum. Saya tegas. Bapak tegas, saya ikuti proses hukum, Pak. Saya salah, silakan hukum saya, Pak. Saya rela, Pak. Tapi anak buah Bapak salah, Pak. Bapak berani hukum nggak? Jenderal ini, Pak. Berani nggak, Pak? Ini yang tanda tangan ini jenderal, Pak. Ini yang penanda tangan ini Brigjen Asep Edi Suheri, Pak. Brigadir Jenderal Polisi. Ini sudah saya laporkan Propam, Pak. Pelanggaran. Berani nggak, Pak, dicopot, Pak? Berani nggak Bapak Kapolri copot, Pak? Kalau nggak berani, ya udah berarti Bapak kan hanya pepesan kosong. Sama. Kepolisian, kejaksaan. Saya kritik kok. Kejaksaan juga kemarin hilang itu aset-aset. Aset-aset bisa hilang yang di luar negeri. Kagak ada dalam dakwaan, apaan itu? Saya teriak juga kok. Demi apa? Demi masyarakat. Saya lawyer, tugas saya ketika melihat sebuah aset sitaan yang seharusnya ada dalam dakwaan tetapi tidak ada, saya berhak untuk teriak. Mau teriak di media sosial, media online, itu hak. Ya. Kalau kritik saya dibilang sebagai pencemaran nama baik, ya udah proses aja. Gak apa-apa. Saya bersedia diproses. Demi perbaikan bangsa, Pak. Tapi mohon maaf, Pak. Setelah Sambo pun ini, Pak. Mabes Polri ini masih banyak mafianya, Pak. Makanya sorry. Ya, Mabes Polri pun masih sarang mafia, Pak. Maaf, 1000 maaf. Saya selalu berbicara jujur, Pak. Tapi bukan hanya kepolisian, Pak, sarang mafia, Pak. Advokat-advokat juga banyak mafia. Itu saya akui, Pak. Tapi saya minta perbaikan, Pak. Saya mau ini berubah. Inilah makanya namanya kriminalisasi. Proses hukum yang dilakukan ini tidak berdasarkan hukum, tetapi secara semena-mena. Ini biar teman-teman tahu. Gak apa-apa. Saya biar berkorban untuk masyarakat. Biar masyarakat pintar. Kalian harus pintar, kalian harus cerdas. Gak apa-apa saya jadi korban, gak apa-apa. Yang penting masyarakat kalian tahu, ini loh cara-caranya. Oh begitu ya, iya. Dapat langsung Prosetia. Ya. Berarti langsung naik sidang. 7 hari teman-teman, 9 hari. Dari laporan polisi langsung naik sidik. Hebat. 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 Coba laporan polisi yang lain. Banyak yang mandek kan? Banyak yang mandek nggak? Banyak laporan polisi mandek nggak kalian? Masyarakat banyak nggak? Ini 9 hari naik sidik, bos. Beda. Makanya ini saya bilang, yang proses ini udah pasti oknum. Udah pasti. Laporan tipe B. Ya laporan tipe B 9 hari naik sidik. Hebat. Tandanya teman-teman, pelapornya juga nafsu ini. Ini pelapornya kejaksaan. Nafsu, pengen cepet-cepet jalan. Jadi apa-apain. Sabar dong bos. Tunggu waktu lu dong. Ya kan? Jadi saya bilang sekali lagi, Alvin gak akan mundur.
Ya, saya bukan kayak lawyer-lawyer lain yang dilaporin terus langsung tutup mulut diem. Terus nggak berani, enggak. Ya, saya akan tetap konsisten until the end. Dan teman-teman awasi proses hukumnya, setiap langkah saya akan saya informasikan teman-teman. Dan tolong juga teman-teman jangan cuma subscribe channel Quotient TV, tapi subscribe juga channel Justitia TV, Hukum TV teman-teman. Ya, jadi in case Quotient TV ditutup, karena mereka sudah banyak laporin Quotient TV, ya bisa melihat di Justitia TV teman-teman ya. Justitia TV di situ nanti konten-konten LQ dan saya ada di sana teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa selalu mengikuti dan bisa hukum. Jadi dalam video saya ini ya ini memberikan informasi, edukasi satu. Kedua gunanya adalah memberikan kritik teman-teman ke instansi. Ketiga memberikan contoh real. Jadi yang saya ngomong ini bukan perumpamaan, bukan andai-andai, tapi adalah kisah nyata. Ya, nyata yang terjadi nih. Yang kejadian nyata. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini benar terjadi teman-teman ya. Tujuannya agar edukasi, informasi kepada teman-teman dan hopefully ya kritik saya ini bisa diterima dengan baik oleh kepolisian ya. Untuk apa? Untuk mereka memperbaiki teman-teman. Cuma kalau mereka nggak mau memperbaiki ya udahlah. Oh, buat apa lagi kan? Soalnya kalau mereka baik juga mereka yang dipuji kok. Mereka dapat piala. Saya nggak dapat. Siapa saya? Ya toh kalau polisi yang terbaik di Indonesia di dunia juga mereka yang untung. Saya enggak teman-teman. Ya. Oke teman-teman. Sekian update saya tentang ITE dari kejaksaan ini. Yang jaksa lapor-lapor. Ya. Oke, salam cerdas hukum teman-teman harus benar-benar tahu ya mana yang kriminalisasi, mana yang benar-benar penjahat. Oke, salam cerdas hukum.